Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membagikan sebuah risalah buku kecil dalam bentuk PDF, risalah Kaifiyat Ziarah Kubur Ibu dan Bapak. Risalah ini Al-Fakir buat karena Al-Fakir melihat kebanyakan dari umat Islam pada umumnya ketika berziarah kubur bisa dikatakan bingung atau tidak tahu apa yang mereka baca. Ketika umat Islam berziarah kubur, banyak di antara mereka yang kebingungan atau tidak tahu apa yang semestinya mereka baca. Oleh karena itu, Al-Fakir menulis sebuah risalah yang berjudul Risalah Kaifiyat Ziarah Kubur Ibu dan Bapak. Insyaallah risalah ini bisa digunakan ketika kita menziarahi kubur baik orang tua kita ataupun saudara-saudara kita. Langsung saja kita lihat video, ada berupa gambar dari PDF. Bismillahirrahmanirrahim. Risalah Kaifiyat Ziarah Kubur Ibu dan Bapak. Jadi risalah ini, buku kecil ini, kaifiyat tata cara ziarah kubur ibu dan bapak, disusun oleh Al-Fakir Ahmad Syafi'i bin Nur Ali, Bulak Perwira 2, alamat Al-Fakir, Bekasi, tepatnya di Bekasi Utara. Tepatnya Bulak Perwira 2 di Bekasi Utara. Langsung kita lihat halaman berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan ziarah kubur orang tua. Keutamaan ziarah kubur orang tua. Di sini dikatakan man zara qabra abawaihi au ahadihima fi kulli jumu'atin ghufira lahu wa kutiba barran. Rawahul Baihaqi. Artinya, barang siapa yang menziarahi kubur kedua ibu bapaknya atau salah satu dari keduanya pada setiap hari Jumat, maka diampuni baginya dan dicatat baginya pahala bakti kepada orang tua. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa waktu yang baik, yang bagus untuk berziarah kubur orang tua yaitu pada hari Jumat. Hari Jumat. Kapan mulainya hari Jumat? Ulama kita mengatakan waktu mulia hari Jumat Ba'da asar hari Kamis sudah mulai masuk waktu mulia hari Jumat. Mulainya waktu mulia hari Jumat Ba'da asar hari Kamis, nanti berakhirnya selesainya hari Sabtu, terbitnya matahari atau terbitnya matahari di hari Sabtu. Jadi ba'da subuh, setelah sholat subuh hari Sabtu masih masuk waktu mulia hari Jumat. Setelah terbit matahari di hari Sabtu, selesailah waktu mulia hari Jumat. Namun ketika kita tidak bisa melakukan di hari Jumat, di hari mulia tersebut, kita hendaknya berziarah di hari kapanpun yang kita bisa, tidak mesti hari Jumat. Adapun ini keutamaan hari Jumat disebutkan oleh Nabi SAW. Memang disebutkan keutamaannya. Adapun jika kita tidak bisa, hendaklah kita berziarah kapanpun sebisa kita. Di dalam hadis ini disebutkan juga ziarah kubur termasuk bentuk bakti anak kepada kedua orang tua setelah orang tua wafat. Jadi cara kita sebagai anak bakti kepada orang tua setelah orang tua kita tiada, setelah orang tua kita wafat, yaitu dengan cara menziarahi kubur mereka, tentunya nanti mendoakan mereka. Terus kita lanjutkan, di dalam kitab Al-Arba'ina At-Ta'iyah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anasu ma yakunul mayyitu fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Artinya, yang paling menyenangkan mayit di kuburnya adalah apabila menziarahi akan dia si mayit oleh orang yang mencintainya di dunia. Yang paling sangat menyenangkan mayit adalah, yang saling sangat menyenangkan mayit di dalam kubur adalah ketika orang yang ia cintai menziarahinya
ketika itu mayit sangat senang. Yang mencintai ada baik dia itu anaknya, suaminya, atau yang lainnya yang di dunia memang sebelumnya saling mencintai. Anak cinta kepada ibunya, ibu cinta kepada anaknya, di dunia saling mencintai. Maka si mayit yang dikubur sangat senang tuh ketika diziarahi oleh orang-orang yang dicintainya. Ruwiya an Aliin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirah rawahu Ahmadu. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka berziarahlah, sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kalian akan akhirat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi dalam hadis ini disebutkan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ziarah kubur. Di awal Islam Nabi melarang ziarah kubur. Kenapa? Karena di awal Islam banyak saat itu yang wafat orang-orang musyrikin. Walaupun masih ada famili dengan kaum muslimin, tapi mereka masih dalam keadaan musyrikin. Jadi ketika orang muslimin menziarahi kubur saat itu, sama saja mereka menziarahi kubur orang musyrikin. Maka Nabi melarang tuh. Saat itu Nabi dahulu di awal Islam melarang ziarah kubur. Kemudian setelah orang Islam banyak yang meninggal, banyak orang Islam yang dikubur, Nabi mengatakan fazuruha, silahkan sekarang kalian melakukan ziarah kubur. Bahkan Nabi menyebutkan keutamaan ziarah kubur. Fa innaha, maka sesungguhnya ziarah kubur itu tuzakkirukumul akhirah, mengingatkan kalian kepada akhirat. Ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat, akan membuat kita mempersiapkan bekal untuk akhirat dengan banyak beribadah sebab kita berziarah kubur. Itulah beberapa riwayat di dalam menjelaskan keutamaan ziarah kubur. Langsung kita lihat sekarang kaifiyat, bagaimana tata cara kita berziarah kubur. Di sini kaifiyat tata cara ziarah kubur ketika sampai gerbang, di gerbang pemakaman mengucapkan pemakaman umum. Pemakaman umum biasanya ada gerbang tuh, gerbang pemakaman umum. Maka di gerbang pemakaman umum kita di situ mengucapkan salam. Sebelum masuk kita ucapkan assalamualaikum dara qaumin mu'minin antum lana salab wa nahnu lakum taba wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kita ucapkan salam dengan ucapan salam assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Kita ucapkan kepada mayit-mayit yang ada di dalam pemakaman tersebut. Antum lana salab, kalian telah mendahului kami, wa nahnu lakum taba, dan kami akan mengikut kepada kalian, wa inna, dan sesungguhnya kami insyaallah bikum lahikun, akan menyusul kalian. Nas'alullaha lana, kami memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian al-afiyah, keselamatan. Itu yang dibaca ketika sampai di gerbang pemakaman umum. Terus kemudian ketika sampai di makam orang tua, setelah itu kita masuk sampai kepada pemakaman atau kepada makam orang tua kita, ibu atau bapak kita yang kita hendak ziarahi, maka di situ kita mengucapkan bagusnya kita menghadap wajah dengan wajah. Jadi sebagaimana mayit di dalam kubur menghadap kiblat, maka kita menghadap wajah mayit. Kita berarti menghadap ke arah timur. Kita berhadapan dengan wajah mayit. Mayit menghadap kiblat, kita menghadap wajah mayit. Setelah itu kita mendapati posisi itu dalam keadaan berdiri. Kalau memang tidak bisa berhadapan dengan wajah mayit, ya sebisanya aja, sebisa mungkin. Bagusnya kita berhadapan dengan wajah mayit. Tapi kalau tidak bisa, ya sebisanya saja bagaimana yang kita bisa. Kemudian mengucapkan assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah, kaifa wajadtum la ilaha illallah, Allahumma bihaqqi la ilaha illallah ighfir lana
wa likulli man qala la ilaha illallah wa la tu'adzib man qala la ilaha illallah. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum wahai ahli la ilaha illallah. Bagaimana kaifa wajadtum la ilaha illallah? Bagaimana kalian mendapati kalimat la ilaha illallah? Allahumma ya Allah bihaqqi la ilaha illallah, dengan hak kalimat la ilaha illallah, ighfir lana, ampuni kami, walikulli, dan ampuni walikulli man, bagi setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wala tu'adzib, dan jangan engkau azab ya Allah, man qala, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian setelah itu kita mengucapkan salam secara khusus kepada orang tua kita yang kita ziarahi makomnya, kuburnya yang kita ziarahi, maka kita ucapkan secara khusus kepada orang tua kita yang kuburnya kita ziarahi. Assalamualaikum, kalau memang ibu kita, ibu, assalamualaikum ibu, antum lana salaf, atau kita sebutkan namanya, assalamualaikum ibu Siti Rahmah binti Haji Ibrahim, misalnya begitu nama ibu saya. Assalamualaikum ibu Siti Rahmah binti Haji Ibrahim, antum lana salaf, kalian telah mendahului kami, wa nahnu lakum taba, dan kami akan ikut kepada kalian, wa inna insyaallah, dan sesungguhnya kami insyaallah bikum lahikun, akan menyusul kalian. Itu yang kita baca dalam keadaan diri. Kita mengucapkan salam secara khusus kepada mayit atau yang kubur yang kita ziarahi. Kemudian duduk setelah itu, setelah mengucapkan salam, kemudian duduk dan membaca. Di sini kita membaca Al-Fatihah wa Yasin wa tahlil wa tasbih wa shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ruhi. Fatihah, Yasin, tahlil dan tasbih dan salawat kepada Nabi kita hadiahkan ila ruh, kepada ruh. Langsung sebut namanya nggak apa-apa, langsung sebut namanya. Misalnya tadi ibu saya Siti Rahmah binti Haji Ibrahim, langsung kepada bacaan yang bawah baris berikutnya, wa walidina wa walidihim wa jami'i mandufin fi hazihi turbah min amwatil muslimin annallahu ta'ala yataghashshahum birahmah wal maghfirah wa yuskinhumul jannah birahmatih wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baca Fatihah dari awal sampai selesai. Kalau memang tidak disebut namanya, kita membacanya Al-Fatihah wa Yasin wa tahlil wa tasbih wa shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ruhi manijtama'na hahuna. Manijtama'na hahuna bisababih, kalau memang kuburnya yang kita ziarahi bapak kita lelaki, kita sebutkan manijtama'na hahuna bisababih. Kalau memang ibu kita perempuan, manijtama'na hahuna bisababiha wa talawnal qur'ana li ajlihi. Kalau memang bapak kita, kalau ibu kita li ajliha, domirnya kita ganti. Kalau untuk laki, mayitnya laki yang dikubur li ajlihi. Kalau memang mayitnya perempuan, ibu kita li ajliha. Atau tadi bisababihi untuk domir laki, untuk mayit laki, atau bisababiha untuk mayit perempuan. Artinya Al-Fatihah, bacaan Fatihah, Yasin, tahlil, tasbih dan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita hadiahkan untuk ruh manijtama'na, orang yang kita kumpul di sini, bisababihi, sebab dia, sebab bapak kita, atau bisababiha, sebab ibu kita, buat talawnal Quran, dan kami membacakan Quran, li ajlihi, karena dia, karena bapak kita, li ajliha, karena ibu kita, wa walidina, dan juga semua bacaan ini kami hadiahkan wa walidina, untuk orang-orang tua kami, wa walidihim, dan untuk orang-orang tua mereka, wa jami'i mandufin fi hazit turbah, dan untuk semua orang yang dikubur di makam ini. Hazit turbah itu di tanah ini, di pemakaman ini. Dan wa jami'i mandufin, dan bacaan ini yang kami baca semua ini kami hadiahkan untuk semua yang dikubur di pemakaman ini, min amwatil muslimin, daripada mayit-mayit muslimin, annallahu ta'ala, semoga Allah ta'ala yataghashshahum, meliputi mereka dengan rahmat, wal maghfirah, dan ampunan, wa yuskinhumul jannah, dan menempati mereka akan surga dengan rahmatnya, dengan rahmat Allah, wa ila hadratin nabi, dan juga semua bacaan kami hadiahkan untuk kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kemudian baca Fatihah, ada tertulis di sini bacaan Fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai akhir. Kemudian membaca surah Yasin. Setelah itu membaca surah Yasin
dari awal sampai akhir ada di risalah ini surat Yasinnya, tinggal dibaca sampai habis, sampai selesai bacaan surat Yasin. Kemudian membaca tahlil. Tahlil juga ada tertulis di sini setelah fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Langsung membaca tahlil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus bisa 25 kali, 50 kali atau 100 kali sampai selesai bacaan tahlil, sampai kalimat Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian membaca Al-Fatihah wa ayat kursi wa salasan min qul huwallahu ahad wal muawwizatain. Di sini ada bacaan Al-Fatihah wa ayat kursi, Fatihah, ayat kursi, dan 3 kali daripada Qul huwallahu ahad dan wal muawwizatain, dan bacaan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nuhdi, kami hadiahkan, sawaba, pahala, zalika, itu semua, khususon, secara khusus, ila ruhi, untuk ruh, manijtama'na hahuna, ini kalau memang tidak disebutkan namanya. Ila ruh manijtama'na hahuna, orang yang kita berkumpul, yang kami berkumpul di sini, bisababihi, kalau memang bapak kita bisababihi, kalau memang ibu kita bisababiha. Wa talawnal qur'ana, dan kami membacakan Quran, li ajlihi, karena dia, kalau memang bapak kita li ajlihi, kalau ibu kita li ajliha. Kalau memang tidak memakai kalimat itu, langsung ila ruhi, sebut namanya, misalnya Ibu Siti Rahma binti Haji Ibrahim wa walidina wa walidihim wa jami'i man dufin fi hadhihi turbah minal muslimin, dan semua orang yang dikubur di pemakaman ini daripada umat Islam, daripada kaum muslimin, dan semua wa jami'il muslimin amah, dan untuk semua umat Islam umumnya, anallahu taala, semoga Allah meliputi mereka dengan rahmatnya, dan wal maghfirah, dan maghfirah dengan ampunannya, wa yuskinuhumul jannah bi rahmatih, dan semoga Allah menempati mereka akan surga dengan rahmatnya, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah, dan juga bacaan ini kami hadiahkan ke hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Kemudian membaca Fatihah. Fatihahnya ada di sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, sampai selesai. Kemudian membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, terus sampai selesai. Kemudian baca Qul huwallahu ahad 3 kali, kemudian membaca Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, kemudian baca Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Selesailah tahlil, kemudian membaca doa. Kemudian membaca doa yang kita tunjukkan kepada mayit yang kita ziarahi kuburnya. Doanya di sini, alhamdulillah alamin, hamdi yu'afin amhu yukafi mazidah, sampai selesai. Sampai selesai di sini. Nanti sebelum bacaan Qul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh kita baca tambahkan dengan doa-doa keduniaan, boleh. Misalnya Allahumma inna nas'alukal afa wal afiyah fid dunya wal akhirah, terserah dah, bebas mau ditambahin doa yang banyak boleh sebelum bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau cukup bacaan ini untuk mendoakan mayit yang kita ziarahi kuburnya. Sampai selesai. Nanti di sini terakhir doa wa ala hadziniyah, dan atas ini niat kami semua, wa ala kulli niyatin sholihah, dan atas niat yang baik. Al-Fatihah, membaca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Fatihah sampai selesai. Kemudian membaca doa setelah Fatihah. Di sini tertulis doa setelah Fatihah, Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamah wa sa'bil masani wal Qur'anil azim an taftah lana bi kulli khair wa an tatafaddala alaina bi kulli khair wa an taj'alana wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa an tu'amilana ya maulana mu'amalatika lil khair wa an tahfazuna bi adyanina anfusina wa ahlina auladina asyakhina wa ashabina ahbabina wal muslimin, sampai selesai. Sampai Allahumma da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai kita berziarah kubur. Kemudian kita selesai, kita sudah pulang dari situ. Itulah apa yang Al-Fakir bisa tulis tentang kaifiat ziarah kubur. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi Al-Fakir dan untuk umat Islam pada umumnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.